Ayo kameramen, kita kejar. Kemana guru dari Alek tadi yang coba-coba ingin menghidupkan Alek kembali? Aku penasaran kenapa mereka berkeliaran di hutan Kiselamat, meneror Pak Gubuk Kiselamat dengan santet dan teluh, hanya karena Bos Gimon tidak bisa mereka bebaskan. Sedangkan Bos Gimon ini sudah bertobat, ingin dia tewas dalam keadaan baik. Tapi hanya karena 1000 sertifikat yang masih berada di tangan Bos Gimon, mereka rela mendatangkan semua perewangan di Gunung Batu Lugur, bahkan goa Batu Lugur, semua jadi angkut ke hutan Kiselamat, meneror dan menyerang Kiselamat. Ayo, kameramen. Karena aku yakin Alek tadi tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi kita tidak tahu karena perewangan dari goa Batu Lugur. Kameramen. Apa yang dilakukan? Dia ingin membangkitkan Alek. Kurang aja. Dia ingin membangkitkan Alek. Astagfirullahaladzim. Pantas saja Alek seperti setan. Karena setiap dia terkapar, pasti ada yang menyelamatkannya. Entah itu guru yang memakai. Gara-gara Kiselamat, kita akan tetap mengganggu dia. Kiselamat akan dihukum. Inilah guru-guru Kiselamat. Mana kau teman? Mana kau? Kurang ajar kalian. Ini orang itu. Sampai ke sana. Kenapa kau menyerangku tiba-tiba? Kenapa kau bangkitkan Alek dari kubur? Dia tinggal menunggu kematian. Iya, akan tetap membentengi Ki. Ke sana. Hentilah ke Alek. Kau hasut semua orang. Orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak tahu dulu perkaranya. Hanya karena kalian gagal mendapatkan semua harta yang dijanjikan dari Bos Gimon. Semua kalau kalian turuti, semua ini tidak akan terjadi. Guru-guruku tidak akan turun gunung untuk membantuku Ki. Sampaikan kepada Tesan, sampaikan kepada Mahesa. Aku yakin kau sudah dicuci dari mereka hanya karena 1000 sertifikat yang gagal kalian dapatkan hanya karena Bos Gimon sudah bertobat. Kalian membabi buta menyerang Kiselamat. Itu hak kamu. Sabar ke sana. Sabar. Aku tidak maksud melukai dari Alek, tapi karena dia sudah menghadang langkah Kiselamat. Bahkan dia menyerang Kiselamat tiba-tiba hanya karena gagal mendapatkan 1000 sertifikat. Sudah. Sudahlah ke sana. Aku tidak punya urusan dengan kau. Berhentilah kau. Sudah ke sana. Kenapa kau menyerangku tiba-tiba? Aku tidak punya urusan dengan kau. Semua akan turun Ki, membantuku. Hanya karena Aki menghentikan langkah Alek, menghentikan langkah Tesan, menghentikan langkah Mahesa. Kalian membabi buta, ingin menghancurkan hutan Kiselamat, mengirim padepokan Kiselamat teluh dan santet. Seandainya teluh dan santet di gubuk Kiselamat itu tidak ada minyak kalau cokor yang membentengi gubuk Kiselamat, mungkin sudah hangus terbakar. Kecuali kami. Jika kalian tidak mau menuruti apa mau Kami tidak akan pernah mengikuti apa yang ada di dalam otakmu, Alek. Harusnya kau sadar, Alek. Sudah Aki ikat di tengah hutan ini. Kau dibebaskan dari perewangan-perewangan yang turun dari Gunung Batu Lugur. Aku lebih sadar. Aku percaya guruku bisa menyelamatkanku. Di sana. Berhentilah kau menjanjikan 9 nyawa kepada Alek, kepada Tesan, kepada Mahesa. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Kau sudah membuktikan sendiri apa yang kau lihat. Dia bisa menjadi, bisa membangkitkanku jika aku terluka. Jadi seandainya kau terluka, kau terkapar di tengah hutan, beruntung Alek. Beruntung kau segera ditemukan. Seandainya terlebih dahulu bengkahung menjilat tubuhmu, maka kau tidak akan pernah terbangkit lagi dari bumi ini, Alek. Sungguh tidak akan mungkin. Lihat, dia menyakitiku, guru. Kurang ajar. Apa yang kau buat? Kurang ajar. Hati-hati, guru. Astagfirullahaladzim. Dia menyembunyikan kekuatan kembang ini. Lihat sahabat-sahabat, ketika mereka menggunakan kekuatan iblis, kembang-kembang yang indah di tengah hutan ini pun rusak karena ulah dari mereka. Aki yakin kembang ini akan menjadi petunjuk bagi Kiselamat bahwa apa yang mereka lakukan tidak ubahnya merusak tatanan kehidupan. Kau coba
Manfaatkan hutan Kiselamat hanya untuk kekuatan kau Kisanak. Aki tidak menyangka, sahabat-sahabat. Aki tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya di kembang yang indah di taman ini. Ini kembang menjadi indah di hutan ini karena apa? Karena ini ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Tapi dirusak dari perilaku-perilaku busuk dari mereka. Alek, lebih kau baik menjadi kembang di tengah hutan ini daripada kau menjadi sampah di tengah masyarakat. Aku tidak sudi. Ke sana, contohlah kembang ini ke sana. Walaupun dia berada di tengah hutan, tapi tetap memberikan nampak keindahan setiap mata memandangnya daripada kau bentengi perilaku-perilaku busuk dari Alek. Walaupun ilmu setinggi langit, tidak akan ada artinya di hadapan Yang Maha Kuasa. Ingat, keabadian itu hanya milik Allah. Kau akan mati di tangannya, Ki. Kau tahu? Kau tidak bisa diberi pendapat. Kenapa? Karena telingamu sudah ditutup dari janji-janji duniawi. Ingat ke sana. Tidak ada yang abadi di muka bumi. Siapa yang tidak tergiur dengan uang? Ento, Mas Rani. Siapa? Kau tidak sadar ketika kau ambil Nyai Jumil hanya untuk dapat kawan. Sengaja kau. Untuk apa dia itu? Hanya untuk jadi beban masyarakat. Pantas Baik perawan saja, yang Alek. aku ambil. Pantas saja lebah-lebah dan kumbang sempat menyerangmu, Alek. Karena kau sudah merusak kehidupan di alam ini. Ini adalah makanan untuk kumbang-kumbang, lebah-lebah yang akan dihisap saripatinya sebagai perputaran alam ini. Tapi kau rusak. Pantas saja semua hewan di sini ini benci kepadamu, Alek. Aku akan merusak semuanya jika itu tidak berguna untuk termasuk kau. Dasar kau buat durhaka. Udah aja kau. Kenapa kau tidak terima ketika aku menghajar Alek? Pantas saja semua yang datang didatangkan dari Alek menjadi seperti itu. Alek, Semua akan membela aku, Ki, karena aku benar. Kau tahu? kau sudah dicuci otakmu dari Teson dan Mahesa. Aku tahu kau orang baik dari dusun sana. Tapi ketika sudah diberikan rumah, diberikan mobil, diberikan harta dari Teson dan Mahesa, kau menjadi lupa bahwa hidup itu kita hanya menanam sebuah karma baik, Alek. Kau sebagai wanita harusnya ikut Tyson. Gara-gara gila, gara-gara subscriber ini. Kau Tidak ada yang jahat bermusuhan dengan subscriber orang baik, Alek. Tidak. Jangan pernah kau menyalahkan orang lain. Ketika kebenaran hanya milikmu, Alek, disitulah setan berkecamuk, Alek. Ingat ke sana. Ketika kebenaran hanya milik kalian, maka disitulah setan akan menguasai jiwa kalian. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Dia memanggil siapa? Apa yang kau panggil di sana? Semua perewangan akan hadir. Semua perewangan untuk membunuhmu. Lihat, Apa yang kau lakukan di sana? lihatlah kesaktian ini. Kau mempunyai kumbang, dia mempunyai tawon, Ki. Kau tahu? Lihat, jika kau Kenapa tidak terima ketika lebah-lebah dan kumbang Kiselamat menyerang Alek? Kau datangkan perewangan-perewangan medu yang ada di Gua Batu Lugu karena untuk menyerang Kiselamat. Ingat, Kiselamat tidak pernah merusak alam. Aku yakin apabila dia mengenal Kiselamat, lambat laun dia akan bersaudara dengan Kiselamat. Itu karena sudah tidak ada yang gila di dunia. Yang gila itu adalah otak kalian. lihat apa yang dikatakan guru. Kau bodoh. Kau tahu? Oh, Apa? jadi kalau Aki seperti ini, Aki bodoh. Ketika Aki mengikhlaskan hidup Kiselamat ini hanya untuk urusan di kehidupan abadi, Aki bodoh. Ingat, Alek, Aki berlaku seperti ini hanya karena apa? Karena Aki ingin hidup Aki ini menjadi orang bermanfaat, baik bagi manusia maupun bagi alam ini. Aki tidak ingin merusak alam ini hanya karena hawa nafsu, Alek. Aki sudah cukup terjerumus ke lembah hitam. Aki ingin memperbaiki hidup Kiselamat. Makanya Kiselamat memberi nama Chandra dan aku Kiselamat Notorip apa? Untuk menata kehidupan Kiselamat. Apa maksudmu kau ingin menghabisi Kiselamat? Nyawamu mati di tangannya. Kalau memang harus Kiselamat ini terputus nyawanya hanya karena membela sedikit sebuah kebaikan, akan Aki lakukan. Hei, hentikan! Kenapa kau menggunakan pedang 7 naga perawan tersebut? Semua guru-guru akan datang.
Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sana? Allah. Aja kau. Apa yang kau lakukan di sana? Dengan pedang 7 naga perawan tersebut. Kalau kau ingin memegang kepala Kiselamat, bertarunglah secara jantan. Jangan kau gunakan kekuatan gaib untuk menyerang Kiselamat dari belakang. Aku tahu kau tancapkan pedang itu ke bumi, tapi semua perewanganmu dari Gunung Batu Luguk datang untuk menyerang Kiselamat. Ingat. Kurang ajar kau Selamat. Rasakan itu, Ale. Itu pembalasan dari Kiselamat. Guru. Tubuhku sekujur tubuhku gatal, Guru. Itu pembalasan dari Kiselamat, tahu kau? Rasakan itu, Ale. Sekujur tubuhku gatal semua, Guru. Kurang ajar kau Selamat. Ulat Guru. Ulat semua, Guru. Rasakan itu, Ale. Rasakan. Karena kau coba-coba bermain dengan Kiselamat. Guru. Tidak bisa. Maka kenapa aku harus membentengi tubuhku? Bagaimana, Ale? Bagaimana, Ale? Hah? Bagaimana? Apakah kau masih ingin melanjutkan pertempuran dengan Kiselamat? Ini buktinya alam merestui Kiselamat, Ale. Guru. Gatal. Kau biar masalahnya. Kau. Obati aku. Obati kau. Hentikan ulat-ulat ini menggigitku. Aku akan memberimu penawarnya, Ale. Tapi hentikan semua perilakumu. Karena aku yakin. Cukup kau cari daun sirih yang ada di hutan Kiselamat ini yang bertemu dengan uratnya. Ketika urat daun sirih itu bertemu, maka itulah semua obat akan menjadi penawar dari segala penyakit. Tapi bersihkan dulu hatimu, baru itu bisa terjadi, Alek. Gila kau. Lihatlah. Aku sungguh-sungguhan ini. Gatal semua. Kalau kau sungguh-sungguhan, lebih baik jangan kau lakukan itu, Alek. Aja kau. Lihatlah. Aku seperti monyet. Sebentar lagi kau akan menjadi Mahesa. Tubuhmu akan penuh dengan kedal. Tahu kau kedal, ha? Guru, bagaimana ini, Guru? Semakin kau melakukan seperti itu, bagaimana Kisana? Itu salah satu muridmu sudah diserang dari lembah-lembah Kiselamat. Karena apa? Karena kau membawa api amarah dendam kepada Kiselamat ketika dia menghentikan langkah dari Kiselamat. Kenapa kau tidak terima? Ini hanya karena borok yang ditanamkan dari Alek. Karena dia selalu ingin menghancurkan Kiselamat. Hati-hati kameramen. Nampaknya pedang 7 naga perawan ini sengaja digunakannya. Jangankan manusia, nyamuk terbang pun akan tewas apabila kena serangan dari pedang 7 naga perawan ini. Di sana, Bos Kimun bertobat hanya ingin mengakhiri hidupnya menjadi orang baik. Kenapa kau tidak terima? Hanya karena 1000 sertifikat tidak sampai ke tubuh kalian. Hentikan kau mengajukan senjata kepadamu. Kurang aja kau. Kurang aja. Dia telah membohongiku, Guru. Kau katanya, daun jeruk bisa menyembuhkanku. Ini tambah gatal Kiselamat. Kau membohongiku. Hajar ke Guru. Bagaimana ini? Alek, itu sebagai peringatan dari Kiselamat. Ki, tolong, ini bukan peringatan, Ki. Oh, ini bukan peringatan. Buku merah semua, Ki. Sekujur tubuhmu merah semua. Itu sebagai peringatan darimu. Ini kau jangan berbohong. Apa obatnya, Ki? Guru, lakukan sesuatu, Guru. Tadi Gatal kau semua, tahu Guru. sini yang bertemu orang. Kameramen, Aki akan memantau keadaan sekitar, kameramen. Guru, bagaimana ini, Guru? Gatal semua, tak? Gatal.
Kau menggunakan kesaktian. Kau licik. Iblis. Itulah kekuatan alam. Hah? Itu kekuatan alam sesungguhnya. Kita cari tempat yang lain untuk membahasnya. Jangan coba-coba kau ingin menghabisi Kisamat. Ayo kami, kita kejar, jangan kita lepaskan manusia ini. Kau. Kau masih ingin. Bagaimana, Alex? Biarkan tubuh mereka disegang dari lebah-lebah yang ada di hutan Kisamat ini. Tidak akan sembuh kalau dia tidak memperubah perilakunya. Bukan ubah. Sama saja. Kisamat pun seperti itu. Jangan kau ganggu. Hah? Baik kalian bagi dari sini. Pergi kalian dari sini. Dia akan diselamat. Biarkan. Biar ke kameramen. Ayo, kita kembali ke tempat tadi kameramen. Karena tempat tadi penuh dengan kekuatan yang di luar nalar. Ayo kameramen. Aku yakin dia tidak seorang diri. Pasti dia memiliki ada saudaranya yang sengaja sudah memantau di tempat ini. Kameramen, aku ingin mencari sesuatu. Mana dia kameramen? Karena aku yakin kekuatan alam di sini telah membuat tubuh mereka gatal-gatal. Aku yakin sekali. Karena di sini ada yang aku cari. Apabila itu aku temukan, maka kekuatan mereka akan berkurang 10 sampai 100%. Tapi aku belum menemukannya. Ayo kameramen, kita cari kameramen. Aku yakin dia tidak jauh dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana? Aku tidak tahu. Aku akan mencari itu sampai ketemu. Tadi aku di sini. Ayo kameramen, kita cari. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Karena aku yakin mereka sengaja menggunakan kekuatan iblis untuk menyerang Kisamat. Kameramen, kenapa di sini tidak ada pohon kelapa? Kenapa bisa ada kelapa di sini? Oh, ini ternyata kelapa tunggal. Kelapa tunggal yang sengaja menghadap ke matahari terbit. Baiklah, ini akan aku bawa ke Gubuk Kisamat. Akan aku jadikan bahan untuk pengobatan dari orang-orang yang membutuhkannya. Ayo kameramen. Bagaimana kameramen? Aku tidak tahu kemana. Hei, ke sana! Maesa, keluar kau! Kenapa alam di sini begitu liar? Aku menangkap ada banyak kekuatan-kekuatan yang tidak sepantasnya di sini. Ini kembang yang aku gunakan untuk menyerang Alex tadi. Aku tidak tahu kekuatan apa lagi yang akan aku. Ya sudah, sahabat-sahabat ya. Aku akan terus menunggu di tempat ini sampai manusia iblis itu kembali lagi ke sini ya. Ikuti terus perjalanan Kisamat. Apabila ada tutur kata Kisamat, perilaku Kisamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, aku mohon maaf ya. Tidak ada maksud di hati Kisamat ingin menyinggung siapapun. Aku hanya ingin para sahabat-sahabat mengambil sedikit hikmah dari setiap apa yang aku sajikan, itu pun kalau ada sisi baiknya, dan buang sisi buruknya. Karena aku yakin apa yang keluar dari Kisamat ini itu berasal dari Yang Maha Kuasa, dan kesalahan itu berasal dari Kisamat. Karena aku meyakini aku ini tempatnya salah, tempatnya hilap. Sayangilah kedua orang tua kita, karena aku yakin ya, orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Jangan pernah kita sia-siakan kedua orang tua kita, karena itu apabila itu terjadi, maka kita tidak akan pernah selamat dunia dan akhirat. Maka dari itu aku berpesan kepada para sahabat-sahabat, termasuk diri Kisamat pribadi ya, sayangi, muliakanlah kedua orang tua kita. Jangan pernah kita gores hatinya, jangan pernah kita sakiti jiwanya. Karena apa? Karena apabila satu goresan di hati ibu kita, maka tidak akan pernah selamat kita di dunia, karena kita tidak akan pernah mendapatkan ridho dari orang tua. Sedangkan ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ikuti terus perjalanan Kisamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kisamat yang bernama Notologis. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Subscribe juga channel dari saudara Kisamat Bang Matombo, Yakin Sultan Official. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena aku yakin subscribe sebagai
pengikat tali persaudaraan. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari Ki Slamet. Ya, oke, tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.